Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan wa salatan lillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya kenalkan saya Derma Permana. Insyaallah akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan safar umrah itikaf. Umrah adalah ibadah yang mulia. Kita akan mengetahui sesuatu itu mulia, bernilai, tentu dari dua sisi. Pertama adalah perkara tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan janji pahala yang begitu besar. Sehingga kita akan lebih fokus kepada ibadah yang bernama umrah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah adalah ibadah yang terkumpul di dalamnya dua kebaikan, yaitu ibadah harta dan juga ibadah anggota badan. Kalau salat itu hanya ibadah anggota badan. Kalau zakat hanya ibadah harta. Tapi umrah menggabungkan antara ibadah harta dengan ibadah anggota badan. Maka pantaslah ya pahalanya pun begitu besar. Ya sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, halin nisa'u jihad?" Ini kita akan bahas. Ya, apakah bagi wanita itu ada jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, jihadun la qitala fihi." Iya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita bahas keutamaan umrah agar kita tahu betapa besarnya ibadah umrah di hati kita. Ya, sebesar seseorang mengagungkan suatu ibadah, maka sebesar itu pula lah penerimaan dan penerimaan pahala dan juga penerimaan ibadah tersebut. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah tentang ibadah umrah, maka Nabi mengatakan, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah." Bahwasannya, ya kata Nabi SAW, iya, umrah atau wanita itu punya jihad, namun jihadnya tidak ada peperangan di dalamnya. Maka buat wanita, buat para ibu-ibu, ternyata umrah itu merupakan jihad. Kenapa? Karena akan kita mendapatkan keletihan, capek, ya. Apalagi umrah di itikaf itu, Masya Allah, menguras tenaga. Maka sebagaimana kita sering capek, lelah dengan dosa maksiat, maka insya Allah di sana kita akan lelah capek untuk beribadah. Ya, kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah umrah juga memiliki keutamaan yang lain Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah umrah itu bisa menjadi ya sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, angkat tangan siapa yang nggak pernah punya dosa? Ada di sini nggak punya dosa? Semua kita makhluk pendosa. Ya, semua kita, Nabi SAW yang mensifati kita adalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti apa? Berdosa, bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia ada orang yang senantiasa bertaubat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata umrah itu bisa menghapuskan dosa di antara umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya itu merupakan kafarah. Apa itu kafarah? Penggugur dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin saya berharap di sini sudah termasuk orang yang sering umrah, ya. Kalau yang sudah pernah umrah berarti kan umrah tahun lalu, itikaf tahun lalu misalkan, dan kita akan umrah itikaf berikutnya tahun ini. Maka dari itikaf tahun lalu sampai itikaf sekarang nanti, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi umrah itu diantaranya adalah ajang untuk menggugurkan dosa-dosa. Wal hajrul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah yang menjadi motivasi kita Bapak sekalian. Ya, tujuan kita
yaitu untuk melaksanakan ibadah umrah apa? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Syarat diterima satu ibadah apa Bapak sekalian? Ikhlas. Apakah cukup ikhlas? Nah, kedua ittiba. Enggak cukup ibadah hanya ikhlas. Banyak saudara-saudara kita yang nanti melaksanakan ibadah umrah, mungkin mereka ikhlas, tapi ternyata tata caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka dipastikan ibadah itu tertolak. Atau kebalikan, ada orang berusaha melaksanakan ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sampai awal sampai akhirnya, dia melaksanakannya sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku bagaimana tata cara manasik kalian. Ya, Nabi memerintahkan kita mengambil tata cara manasik Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak cukup niat ikhlas kalau Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga harus ittiba sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, karena Bapak sekalian, ya ini hal yang fundamental. Niat itu hal yang fundamental. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Mungkin kita akan dapati orang-orang di sana yang sedang umrah, Masya Allah ya, Bapak sekalian. Ada yang lagi tawaf, Masya Allah, sambil video call, sambil live. Ya, dia mengatakan, hey guys, saya lagi tawaf. Saya lagi ada di sekitar Ka'bah. Ya, kita tentunya berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya, untuk menjaga keikhlasan niat-niat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, keutamaan umrah adalah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wal dhunub. Kata Nabi SAW, iringilah oleh kalian ibadah haji dan umrah. Ya, kayak para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah hukum umrah itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umrah itu hukumnya wajib, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa atimul hajjata wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah. Allah menyebutkan perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Sehingga haji itu, kata para jumhur ulama mengatakan, umrah itu hukumnya mengikuti ibadah haji. Ya, yang pertama saja haji yang pertama dan umrah yang pertama itu hukumnya wajib. Adapun ulama yang sebagian ulama mengatakan umrah itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga kita mengetahui ternyata kalau kita pertama kali umrah, Masya Allah, sudah di bulan Ramadan, ini begitu besar pahalanya tentunya. Jadi kata Nabi SAW, iringilah haji dan umrah karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran, ya, Ma. Gimana ceritanya? Kita umrah itu kan bayar, ya. Tapi Nabi mengatakan umrah itu menghilangkan kefakiran. Ya, bagaimana maksudnya? Maksudnya kata para ulama, yang dimaksud dengan menghilangkan kefakiran di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala yang besar. Ya, yang senilai dengan apa yang kita keluarkan dari harta yang kita keluarkan. Ada yang mengatakan, ya benar, sesuai dengan hakikat kenyataan, Allah menghilangkan kefakiran, artinya Allah ganti dengan harta hakiki. Ya, harta yang atau menghilangkan kefakiran yang ada pada seseorang. Ya. Kama yanfil qir khabath al-hadid, sebagaimana ya api menghilangkan karat pada besi. Ya, dan wadzahab dan emas, wal fiddah dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah, dan tidak ada haji yang mabrurah melainkan pahalanya adalah surga. Nah, di dalam hadis ini berarti umrah bisa menghilangkan kefakiran dan juga apa? Dosa. Nah, kalau kita berbicara umrah jamaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, umrah itu bukan masalah punya uang enggak punya uang. Ya. Umrah itu murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah,
Ya. Mungkin asetnya banyak, tapi nggak Allah kasih hidayah untuk menggerakkan hatinya untuk bisa berangkat haji dan umrah. Padahal hartanya banyak. Ya. Padahal ada orang yang mungkin pas-pasan. Saya punya uang nabung itu juga pas-pasan untuk umrah, dia nggak punya lagi. Tapi Allah gerakan hatinya untuk berangkat umrah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah hanya akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Ya, Allah memanggil. Makanya ketika niat kita, ketika umrah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Yang artinya apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk beribadah, melaksanakan ibadah umrah. Berarti umrah itu adalah memenuhi panggilan. Ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin punya harta melimpah, tapi fisiknya nggak mampu untuk umrah. Tapi sebaliknya ada yang fisiknya prima, kuat, dia nggak punya harta, dia pun nggak bisa ibadah umrah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini keutamaan tentang ibadah umrah. Masih banyak lagi tentunya hadis-hadis tentang keutamaan. Kemudian kita akan sedikit pengenalan bagian-bagian Ka'bah. Ya, mungkin yang sudah pernah umrah berkali-kali sering lihat bagian Ka'bah. Ya, maka yang pertama yaitu adalah bahwasanya doa melihat Ka'bah. Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan dengan baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini doa ketika seseorang melihat Ka'bah. Kemudian di sini bagian-bagian Ka'bah itu jamaah itu terdiri dari 4 sisi. Ya, makanya dinamakan rukun. Jadi Ka'bah itu ada 4 rukun. Yang pertama di sini ada rukun Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu artinya apa? Batu hitam. Ya, yang dia dekat dengan pintu Ka'bah. Kemudian di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu dinamakan dengan multazam. Ya, multazam. Padahal dahulu Hajar Aswad itu batunya warna putih ketika Allah turunkan dari surga. Kata Nabi SAW, sawadathu khataya bani Adam. Ya, namun dihitamkan oleh dosa-dosanya anak manusia, anak Adam. Ya, jadi sebelah sini Bapak Ibu, ini Hajar Aswad, kemudian pintu Ka'bah, dan sebelah sana ada Maqam Ibrahim di sini. Ya, Maqam Ibrahim. Ya, ini maqam, bukan makam. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan ini makamnya Nabi Ibrahim katanya. Maka kalau ada orang sholat katanya di makam, kenapa salahnya? Di Mekah aja ada makamnya Nabi Ibrahim. Kita katakan, ini bukan makam, Bapak Ibu sekalian. Ini maqam. Maqam itu dari bahasa Arab yang artinya tempat berdiri. Di mana Nabi Ibrahim menginjak tanah tersebut untuk membangun dinding Ka'bah. Ya, ini Maqam Ibrahim. Kemudian di sana ada Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu yang busur ya. Hijr Ismail berbentuk bulan sabit yang berada di samping Ka'bah. Tempat ini adalah lokasi di mana Nabi Ibrahim membangun tempat berteduhnya untuk Nabi Ismail. Dan jamaah yang muslim, sebetulnya Hijr Ismail itu masih bagian Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya itu bukan persegi. Aslinya persegi panjang. Ya. Kita nggak bahas inilah ya. Panjang bahas tentang sejarah Ka'bah. Ya, namun karena Nabi SAW ingin membangun Ka'bah setelah hancur kena banjir, Nabi SAW membangun kembali, dan Nabi ingin membangun Ka'bah dari harta-harta yang halal saja. Sehingga Nabi hanya bisa membangun menjadi persegi, kubus. Nah, kemudian sisi berikutnya ada di sini nggak disebutkan rukunnya ya. Mana lagi? Ada kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah yang biasa kalau dulu sering diambil digunting sama jamaah Indonesia. Ya, habis. Setiap yang umroh Indonesia habis. Ya, sampai pun Bukit Marwah yang dulunya tinggi mulai terkikis. Ya, siapa lagi kalau bukan saudara-saudara kita. Ya, kemudian kiswah itu
ya penutup Ka'bah yang pertama kali dipasangkan oleh Nabi Ismail. Nah, nanti ada rukun ya Yamani. Rukun Yamani ini adalah satu rukun sebelum Hajar Aswad. Ya, kenapa dinamakan rukun Yamani? Karena rukun ini kalau kita tarik garis lurus itu mengarah ke arah Yaman. Ya, nanti ada rukun Syami. Rukun Syami itu mengarah ke arah Syam, Palestina sana. Yang sebelah sini rukun Iraqi karena dia mengarah ke arah Irak. Ya, ke arah Irak. Nah, nanti Bapak sekalian, ini bagian-bagian Ka'bah yang mana seseorang ketika nanti akan mulai tawaf adalah mulai di rukun Hajar Aswad. Baik. Next. Kemudian kita akan masuk ya ke rangkaian pelaksanaan ibadah umrah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, seseorang ketika dalam ibadah umrah itu ada 3 rukun yang tidak boleh tinggalkan. Apa saja? Bisa bantu saya? Rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang umrah. Yang pertama, ihram. Taib. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Sudah ada. Adapun tahallul itu adalah wajib-wajibnya umrah. Jadi ulama mengatakan hanya 3 saja. Ya. Sehingga konsekuensinya kalau kita tinggalkan salah satu dari 3 rukun, konsekuensinya umrahnya tidak sah. Ya. Nah, di sana bisa kita lihat ya, itu Dzul Hulaifah. Ini Masjid Dzul Hulaifah yang ada di Miqat di Madinah. Ya, kemudian ini Ka'bah, di bawahnya lagi tempat sa'i dan itu tahallul. Nah, ini prosesinya. Nanti kita akan rinci satu-satu. Next. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita tentunya diperintahkan untuk berihram dari Miqat. Ya. Kita nanti itu Pak Erik langsung ke Madinah ya. Setelah transit di Oman, langsung ke Madinah dulu kan? Mekah dulu. Nah, berarti kita akan berniat ihram di Miqat. Sekarang Miqatnya orang-orang Indonesia yang ingin ke Jeddah itu melalui Miqat yang pertama adalah dinamakan dengan Yalamlam. Yalamlam itu Miqatnya penduduk Yaman. Ya, Miqatnya penduduk Yaman. Sehingga orang-orang Indonesia, ya, jadi Miqat itu adalah batas waktu atau tempat bagi ya jamaah haji dimulainya ibadah haji atau umrah. Dan ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya, sejak dulu. Ya, apabila melintas Miqat, maka seseorang itu wajib apa? Dia wajib harus ya melaksanakan ihram dan niat ihram di Miqat. Maka nanti ketika kita transit, ya, kan biasanya ada yang direct ke Jeddah. Yang mereka itu pasti Miqatnya di atas pesawat. Karena ya, pesawat itu akan melintas melewati Miqat Yalamlam. Begitu juga nanti kita ketika dari Oman, ya, nanti kita juga akan ya melewati Yalamlam. Maka nanti akan disampaikan oleh Bang Erik ketika pembahasan tentang teknis dari Indonesia, transit Oman, dari Oman ke Muscat ya. Muscat ke Jeddah. Taib. Kemudian nama-nama Miqat sudah kita bahas ya, yaitu ada Dzul Hulaifah. Ini Miqatnya penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati kota Madinah. Yang ini jaraknya kurang lebih 450 kilo. Mungkin dari sini ke Semarang ya, lebih 450. Ya, kalau versi Google 480 kilo. Ya, versi Google Map. Nanti kalau ada yang naik kereta cepat sekitar 2,5 jam. Kalau naik bis itu sekitar 5 jam perjalanan. Ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, dan dikenal dengan Bir Ali. Mana sebelumnya? Ini dulu. Kemudian ada Juhfah, juga ini sedikit Miqat dari penduduk Syam dan sekitarnya. Kemudian Qarnul Manazil, Asail Kabir, ini penduduk Najd, ya, wilayah bagian timur Jazirah Arab, dekat 75 kilo. Ada Yalamlam atau As-Sa'diyah, ini Miqat penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati ya jalur mereka. Jaraknya
92 kilo atau versi lain 78 kilo. Dan Dhatul Iraq, ya, ini untuk penduduk ya Irak. Nah, berikutnya, jadi Bapak sekalian, orang-orang yang melewati untuk ihram itu harus melalui mikot ini, tempat yang ditentukan di awal seseorang berniat. Jadi barang siapa yang melewati mikot tanpa berihram, sedangkan ia hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, kemudian ia berihram setelah melewati mikot tersebut, maka ia berdosa. Ya, dia berdosa dan dia wajib membayar dam nanti. Membayar dam. Dosa itu tidak akan terhapus darinya sampai ia kembali ke mikot dan berihram dari mikot tersebut, kemudian ia menyempurnakan seluruh manasik haji atau umrah. Apabila ia tidak kembali ke mikot, manasiknya sah, namun dia berdosa dan tidak wajib baginya dam. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, dia tidak sah ya, atau wajib membayar dam. Ya, kalau di sini disebutkan tidak wajib membayar dam. Kemudian karena yang penting adalah rukunnya adalah ihramnya, bukan mikotnya, tapi kondisi seseorang niat untuk masuk ke rangkaian ibadah umrohnya, itulah yang dinamakan dengan ihram. Jadi berihram sebelum mikot, ya. Di sini alangkah indahnya perkataan Imam Malik kepada orang yang hendak berihram, ya, sebelum Dzul Hulaifah, ya, beliau mengatakan, jangan engkau lakukan karena aku khawatir akan terjadi fitnah padamu. Orang tersebut kemudian bertanya, fitnah apa yang bisa timbul dari hal tersebut? Ya, ini hanya sekedar beberapa mil yang aku tambahkan. Imam Malik menjawab, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau dinilai telah melampaui Rasulullah SAW dalam satu keutamaan di mana Rasulullah lalai dari hal tersebut. Sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala firman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maknanya ayat ini jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melewati mikot, berarti kan dia telah melewati apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari mikot-mikot tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah. Artinya kan Nabi sudah menetapkan. Ya, sekarang MUI itu menetapkan bolehnya seseorang mikot di Jeddah. Pernah dengar, Pak? Fatwa MUI? Ya. Saya cenderung ya, kalau kita bisa tidak sulit untuk bermikot di pesawat di Yalamlam, maka lakukanlah. Ya, karena itu lebih menenangkan hati. Ya. Yaitu Allah akan timpakan kepadanya apa? Cobaan, ujian, fitnah, atau ditimbakan azab yang pedih. Jadi harus berihram itu sebelum melewati mikot. Dan Rasulullah SAW itu ketika bermikot di atas kendaraan, jemaah. Nabi SAW ketika niat ihram, beliau berada di atas untanya. Maka kita pun nanti bisa berihram di atas kendaraan kita, bis, ya. Kemudian pembahasan tentang berihram dari Jeddah. Ya, adapun berihram dari Jeddah, maka ini adalah kesalahan karena Jeddah bukan tempat mikot. Ya. Jeddah adalah daerah terletak antara mikot dan Mekah. Sehingga penduduk Jeddah berihram dari rumah mereka. Ya, ini bagi orang-orang yang memang penduduk sekitaran Mekah atau orang Jeddah. Ya. Maka sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, "Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansyah." Sedangkan mereka yang berada di dalam batasan mikot. Jadi kan ada yang di dalam mikot, ada yang tinggal di luar mikot. Kalau orang di luar mikot berarti ihramnya di mikot. Kalau orang yang ada di dalam mikot, dari mana mereka mulai? Ya, maka mereka ya memulai dari kediaman mereka, dari rumah-rumah mereka. Mereka ihram. Dan bagi penduduk Mekah, mereka memulainya dari Mekah, yaitu rumah mereka. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Kata Nabi SAW, penduduk Mekah ya ihramnya di Mekah. Ya, di rumah-rumah mereka. Karena mereka tinggal di tanah halal. Ya, apalagi kalau ada tinggal di tanah haram, dia harus wajib keluar dulu ke miqat. Nah, ke tanah halal maksudnya. Tata cara berihram yang pertama Bapak-Ibu sekalian, ya.
Jika seorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan mandi. Ya, sebagaimana mandi junub, Bapak sekalian. Jadi kalau kita dari langsung ke Jeddah atau ke Oman dulu, sebaiknya sunnah ini kita lakukan di mana? Di rumah yang lebih memungkinkan. Ya, karena sekarang bandara-bandara itu nggak ada kamar mandi yang basah. Semuanya kamar mandinya kering. Ya, nggak memungkinkan kita untuk mandi. Sebagaimana seorang yang junub mandi besar, ya, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram. Nah, di sini maksudnya pemakaian wangi-wangian itu di badan, bukan memakai wangi-wangian di kain ihram. Karena ini dilarang. Memakai wangian itu bolehnya di badan sebelum ihram. Yang kedua, berihram dari miqat. Nah, ini jamaah subhanahu wa ta'ala, niat itu hukum asalnya di dalam hati. Kecuali niat haji dan umrah. Itu niatnya dilafadzkan. Ya, sebagaimana ya disebutkan di sini labbaik Allah, harusnya ada lafaz yang lain ya, yaitu labbaik Allahumma umratan. Yang artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Di riwayat yang lain mengatakan, ditambahkan la riya'an wala sum'atan. Bukan dalam rangka riya dan sum'ah. Ya, jadi itu Bapak-Ibu sekalian, niat dihafalkan, niat ihramnya. Ya, dari miqat. Yang ketiga, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau ada penghalang lain, dibolehkan mengucapkan ini. Jadi kalau kita nanti ketika ihram, Bapak-Ibu sekalian, kita ucapkan doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Kenapa jemaah? Karena zaman dulu, zaman Nabi SAW, pernah ketika Nabi mau haji, mau umroh, Nabi ditahan dengan rombongan. Gak boleh masuk kota Mekah. Ya, bahkan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, disebabkan ya Nabi SAW menyetujuinya. Karena hikmah tentunya. Nabi dan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah tidak boleh memasuki kota Mekah selama berapa tahun? 10 tahun. Itu para sahabat tuh geram, kesal. Kok Nabi mau gitu menyetujui perjanjian dengan orang-orang musyrik? Ya, padahal ada hikmah di sini. Sehingga Nabi SAW mengucapkan doa ini supaya jamaah kalau kita sakit, la qadarullah sakit, yang sakitnya parah nggak bisa melanjutkan ibadah umrah, maka doa ini sudah menjadikan tempat di mana tempat kita bertahallul, yaitu Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, jadi jika seorang terhalang, ya, maka doa inilah yang menjadi, ya, tebusannya. Yang keempat, seseorang, kan kita nanti dari Jeddah ke Mekah, yaitu kurang lebih 1,5 jam, ya, dari Jeddah ke Mekah. Nah, ketika kita sudah berihram jamaah, apa yang kita ucapkan? Ya, kita mau perbanyak baca talbiyah. Ya, baca talbiyah ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Mau Rasulullah umrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW memperbanyak doa talbiyah. Kita baca bersama ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memperbanyak baca ini. Doa talbiyah. Ya, daripada kita mungkin sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan layar, ya, yang ada di bis misalkan, atau yang ada di kereta cepat. Yang lebih baik kita memperbanyak talbiyah, ya. Nah, kemudian
hal-hal yang dilarang ketika ihram. Ini jamaah yang Allah Ta'ala. Jadi ini harusnya dibahas sebelum tadi ketika ihram, ya. Yang pertama, yang dilarang adalah mencukur rambut atau bulu badan yang lainnya, bukan hanya rambut. Ya. Biasanya bapak-bapak ya, kalau lagi nunggu sesuatu, kebiasaannya gimana, Pak? Nah, ini kelihatan ada yang nyabut-nyabut bulu hidung, ada yang nyabut-nyabut kumis. Ini dilarang ketika seseorang sudah ihram. Ya, nanti ada damnya, ada dendanya, ya, fidyahnya. Yang kedua, dilarang memotong kuku. Ini biasanya ibu-ibu, ummahat, ya, kalau lagi nunggu bagaimana? Gigit-gigit kuku. Ini termasuk dilarang memotong kuku, ya. Ketiga, dilarang menutup kepala dengan penutup yang melekat ke kepala. Berarti nggak boleh ketika seseorang sudah ihram menggunakan peci, topi, sorban. Atau ada sebagian jamaah itu yang biasa ketika kedinginan itu ditutupkan kepalanya pakai kain ihram begini. Ditutup karena kedinginan, dan ini termasuk larangan-larangan ihram. Ya. Lalu yang keempat, dilarang memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Ya. Jadi tidak boleh, maknanya berjahit di sini adalah pakaian yang membentuk tubuh. Ya, membentuk tubuh. Karena untuk laki-laki khusus pakaian ihramnya menggunakan kain ihram. Yang dua, helai kain, izar dan rida. Yang kelima, dilarang memakai minyak wangi dengan sengaja pada pakaian. Ini ya, ketika sudah ihram dilarang pakai minyak wangi, dan juga dilarang pakai minyak wangi di badan ataupun di kain, ya. Tidak boleh. Yang keenam, dilarang membunuh hewan buruan darat, ya, dan diperbolehkan berburu binatang buruan laut. Ya, di sini dilarang ya, karena di zaman Nabi SAW itu berat jemaah, perbekalannya dari kota Madinah ke Mekah itu kan panjang perjalanannya. Nabi ketika para sahabat itu pasti kebanyakan kehabisan bekal. Maka mereka berburu untuk ya makan mereka. Tapi kalau sudah masuk tanah haram dilarang. Tidak boleh berburu. Ya. Atau membunuh hewan-hewan yang ada di tanah haram. Ya, kalau membunuh maka damnya itu ya mengganti hewan buruan yang dia buru. Insya Allah kalau dia bunuh nyembelih unta, ganti unta. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dilarang mengadakan akad nikah. Ya, nikah lagi, akad nikah, maksudnya menikahkan atau menghitbah, itu dilarang. Ya, ketika sudah ihram. Walaupun menjadi saksi kita menikah, misalnya anak putrinya menikah, kita menjadi wali, maka itu dilarang. Makanya sempat viral ya, ada video orang yang sedang akad nikah di depan Ka'bah. Pernah lihat? Itu kan malah jadi sorotan. Ya, padahal kenapa? Karena suaminya pakai kain ihram, kondisi istrinya juga sedang pakai ihram, maksudnya sedang kondisi ihram. Ya, maka malah mendapat hujatan. Kenapa? Karena dilarang seseorang ketika ihram mengadakan akad nikah di sana. Nah, yang dilarang kembali yaitu jima, berhubungan suami istri, dan yang dapat mengantarkan kepadanya. Nah, ini dilarang. Makanya kalau sudah hari H mau umroh itu nggak lama-lama. Ya, check in ke hotel, ya hanya naruh barang-barang, wudu, kemudian langsung berangkat. Nggak nunggu sehari, berat. Menjaga ihram itu berat, ya. Dan yang terakhir adalah dilarang bertengkar, berjidal, berdebat. Dan ini biasanya ujian ketika safar jemaah. Ketika ihram itu ada ujian. Ya, dulu kami ketika umrah yang bukan di Ramadan, ya, ada jemaah yang kepancing emosinya. Datang kami dari Madinah ke Mekah. Kondisi ketika itu qadarullah hotelnya agak sedikit jauh ke Mekah dan sudah mendekati waktu maghrib. Ya, mobil bisnya lama, parkirnya akhirnya kena tilang. Dia marah-marah supirnya. Lalu jamaah ada yang turun, ada kesalahan dari pihak mutawif mungkin
Ya karena pihak hotelnya itu nggak menyiapkan room list yang benar sesuai dengan kebutuhan para jamaah. Akhirnya lama nunggu. Akhirnya mereka waktu makan malam tiba, padahal kita nggak ada yang nyuruh harus ke tempat restoran makan, enggak. Mungkin ada sebagian inisiatif mereka nyari ke restoran nggak ketemu. Ya, nanya ke bellboy, katanya lantainya R. R itu apa? Lantai apa? R ya. Dia dengarnya A. Akhirnya apa? Dia naik nyari lantai A. Ternyata nggak ketemu. Ya, akhirnya ketemu bellboynya lagi, dia marah-marah. Ya, Masya Allah, dengan bahasa-bahasa yang kurang elok. Saya bilang, Pak, sabar. Saya bilang, ini kita ujian sedang ihram. Kadang ada saja. Ya, mungkin ada yang kopernya ketinggalan di Madinah, ada yang itu biasa ujian-ujian ketika ihram. Ya, maka jangan kita bertengkar berjidal ya ketika kondisi ihram. Apalagi jamaah ketika tawaf, itu sering aja ada yang dorong-dorongan, ada yang mungkin sikut-sikutan, ada yang mungkin marah-marah. Kita cukup ya tersenyum saja, karena mereka ngomong apa juga kita nggak paham. Ya, taib. Ini larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang ihram. Taib. Kemudian yang kedua, jemaah, rukun yang kedua. Tadi yang pertama ihram, yang kedua adalah tawaf. Tawaf 7 putaran di sekitar Ka'bah. Taib. Nanti kita akan praktekkan menggunakan kain ihram, ya, karena disinilah ya kain ihram digunakan. Maksudnya ketika menggunakan kain ihram, ketika hendak tawaf itu ada sunnah yang sering dilupakan, yaitu apa? Untuk laki-laki khususnya, yaitu iltiba. Iltiba itu menyingkap pundak yang sebelah kanan. Ya, menyingkap pundak yang sebelah kanan. Nah, jadi ketika bapak-bapak udah sampai di hadapan Ka'bah, maka yang pertama kali ya kita cari di mana rukun Hajar Aswad. Ya, di sini. Kalau nggak kelihatan saking padatnya misalkan orang, kita bisa lihat Pak di atas sana itu biasanya ada lampu hijau. Lampu hijau itu menunjukkan bahwasanya kita itu sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Jadi walaupun di sini banyak orang, ini Ka'bah, Hajar Aswad nggak kelihatan, kita bisa melihat lampu yang di pojok kanan. Saya ini sudah sejajar dengan Hajar Aswad atau belum? Ya. Jadi posisi sudah kita rubah ya, kainnya ya. Mungkin praktek sekarang aja ya. Kita praktek sekarang. Tapi Bapak-Ibu sekalian, terutama untuk buat Bapak-Bapak ya, untuk menggunakan kain ihram tentunya tidak ada cara yang khusus. Ya, di mana? Kalau di bawah nggak kelihatan, di atas saja ya. Jadi untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain ya. Kita menggunakan cara yang tentunya lebih memudahkan kita ya untuk menggunakan kain ihram. Yang pertama Bapak sekalian ya, ini yang bawah namanya izar ya, sarung. Perhatikan ketika memakai, kakinya agak dilebarkan ketika pakai, agar kita beraktivitasnya nanti lari kecil itu lebih mudah. Yang kedua, kain ini yang ujungnya dipegang, habis yang kanan, bagian kanan. Yang kirinya masih sisa. Ya. Lalu apa? Kita kain yang bagian kanan ini kita masukkan ke tangan kiri. Ya, lalu sisa kainnya itu masuk ke sini, dimasukkan. Ya. Kalau saya sini agak kekecilan kainnya kalau saya. Entah salah kainnya atau salah badannya kata. Ya, seperti ini. Ya, kemudian setelah itu kita lipat seperti gulung ya, seperti hendak pakai sarung kain sholat seperti ini. Ya. Jadi kita ketika beraktivitas pun tetap tidak kelihatan. Ya, tertutup. Dan menutup pusar dan di atas mata kaki. Ya, usahakan kainnya di atas mata kaki. Dan kalau lebih aman lagi bisa menggunakan base spare.
Kan kita nggak boleh pakai, mohon maaf, celana dalam, baju dalam. Takutnya saking khusyuknya itu tawaf melorot, Pak. Ketinggalan kainnya. Repot. Khawatir viral jamaah Indonesia tertinggal kain ihramnya. Ya, khawatir. Ya, maka pakai gesper itu lebih aman, ya. Bisa kita lebih yakin ketika kita lari kecil, ketika sa'i, ya, atau ketika tawaf di putaran pertama dan ketiga, kita bisa lebih lebih yakin bahwasanya ketika ini nggak melorot. Nah, yang kedua, yang bagian kain yang atas ini harusnya pakai mic yang itu. Iya. Ya. Kebalikannya, yang di atas namanya rida, ya. Kita pakai yang lebih sekarang yang bagian kanan. Tadi kiri ya. Berarti kita panjangkan dulu, ini sudah habis, ini sisa. Ya. Kemudian yang kiri kita masukkan ke pinggang kita yang kanan. Ya. Kemudian sisa kainnya tadi, ya. Ini kita ke pundak yang sebelah kiri. Seperti ini. Nah, ini baru enak. Cek. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, seperti ini, ya, ketika menggunakan kain ihram, ya. Nggak tahu kalau saya ini agak kekecilan kainnya, kurang panjang, ya. Mungkin kalau yang kurus cukup, ya. Jadi, ya, ketika kita hendak tawaf, ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Posisinya adalah iltiba. Iltiba itu apa? Menyingkap pundak yang bagian apa? Kanan. Ya, jadi mana ini? Malah susah. Kabelnya kebelit-belit. Berarti yang wireless berarti. Nah, memang susah juga kalau nggak wireless. Salah. Nah, jadi Bapak sekalian, untuk Bapak ketika hendak tawaf seperti ini namanya iltiba. Ya, ini bisa dipakai peniti boleh atau jepitan supaya tidak mudah melorot, ya. Nah, posisi seperti inilah ketika seseorang hendak mulai tawaf. Jadi disingkap pundak yang sebelah kanan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Anggaplah ini sisi pojok Ka'bah, Hajar Aswad. Maka kita sudah posisi seperti ini, ya. Nah, yang kita lakukan apa jemaah? Yang pertama disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Mencium, kalau memungkinkan, mencium dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Kata Nabi SAW, kalau nggak bisa mencium, ya, hendaklah menyentuhnya. Kemudian menciumnya. Kalau disentuh. Kemudian Nabi SAW memberikan opsi kalau nggak bisa juga menyentuh, menggunakan tongkat. Ditempelkan tongkatnya, tapi jangan dicium tongkatnya, ya. Jangan dicium itu kalau menyentuh. Dan kalau tidak memungkinkan, ini seolah Nabi mengisyaratkan, Nabi tahu ke depannya Ka'bah itu akan ramai. Sehingga Nabi SAW dan syariat Islam memberikan kemudahan, opsi apa? Berisyarat. Ya. Maka bagaimana ketika kita berisyarat? Kita lihat sejajar dengan Hajar Aswad, kita mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Dicium nggak? Tidak. Nanti kebanyakan jamaah itu ada di sana yang ketika isyarat Bismillah Allahu Akbar. Ya, ada yang seperti itu. Jangan heran, Pak. Makanya pentingnya kita manasik itu biar tahu bagaimana Nabi SAW mempraktekkan. Yang dicium itu adalah ketika menyentuh saja. Tapi kalau nggak menyentuh, cukup berisyarat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita mulai tawaf. Nah, disunahkan untuk laki-laki ketika 3 putaran pertama itu romal. Romal itu jalan cepat.
Ya, dengan memendekkan langkah dengan mempercepat gerakan. Jadi seperti ini. Ya, jadi mulai dari kecil seperti ini. Jadi langkahnya pendek saja, tapi dia cepat, gitu. Sampai kita putar. Ya, ketika kita sampai di sini rukun Hajar Aswad, kita muter sampai di sini rukun apa namanya? Yamani. Maka disunahkan membaca doa apa? Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika kita jalan sini terus membaca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sampai di rukun Hajar Aswad kembali, ya, maka kita pun berisyarat kembali. Ya, bismillah ya Allahu akbar, dan kita melakukan hal yang sama. Apa yang kita lakukan jemaah ketika kita sedang tawaf? Doa apa? Tentu tidak ada doa yang khusus yang dibaca orang ketika tawaf. Bahkan diamnya seseorang ketika tawaf itu sudah dianggap ibadah. Ya, sudah dianggap apa? Ibadah. Maka diperbolehkan para ulama untuk memperbanyak zikir, ya, berdoa, atau sambil membaca mushaf sambil tawaf. Kita mengucapkan mungkin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya, dan dikir-dikir yang lainnya. Nah, tiga putaran pertama tadi lari. Nah, kalau sudah putaran keempat, ya, maka untuk laki-laki dan perempuan, ya, jalan kembali seperti biasa, ya, seperti biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, mencium Hajar Aswad itu tidak wajib. Saya dapat kisah. Ini kisah terjadi kebetulan yang bawa Ustadz kita juga. Ya, cerita beliau, Ustadz, Anda tanya, gimana umrah kemarin, ada kendala apa? Ya, beliau mengatakan ada cerita lucu, kata beliau. Ya, yang bisa diambil pelajaran, terutama untuk ibu-ibu. Ada sebagian ibu-ibu itu yang menganggap mencium Hajar Aswad itu harus, wajib. Ya, sehingga apa? Ada dua adik kakak, ya, dia itu kakaknya perempuan, mahramnya adiknya laki-laki. Dia umrah berdua. Ketika dia tawaf, dia izin sama ustadznya, Ustadz, izin boleh cium Hajar Aswad? Nggak boleh, kata ustadznya. Ikuti barisan aja. Dia ikut nurut. Ya, besoknya selesai umrah, dia penasaran, pengen cium Hajar Aswad jemaah. Dan dia ngerasa yakin bisa. Kenapa? Karena kakaknya perempuan ini, dia coach bela diri, perempuan ini. Sehingga dia tawaf sunnah dengan adiknya. Ketika tawaf, qadarullah terpisah sama adiknya. Kepisah karena padat kan, di mataf. Akhirnya kakaknya tuh yakin bisa cium Hajar Aswad. Akhirnya dia sendirian masuk ke dekat Hajar Aswad. Apa yang terjadi jemaah? Ya, dia dipegang-pegang sama orang hitam, tinggi. Ya. Bahkan ada sebagian ummahat yang datang ke situ, keluar, jilbabnya hilang. Kebuka. Karena dia ngerungguk-ngerungguk, ketarik, hilang ke bawah. Akhirnya keluar tanpa pakai jilbab. Saya katakan, ya, mencium Hajar Aswad nggak wajib. Ya, termasuk kebodohan. Kebanyakan orang menganggap wajib. Untuk apa Nabi SAW memberikan opsi? Ya, menunjukkan karena itu akan mendapatkan kesulitan untuk mencium Hajar Aswad. Maka ini jadi pelajaran, jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, ya, memperjuangkan yang tidak sunnah. Ya, artinya di sini sesuatu yang tidak wajib, akhirnya mengorbankan sesuatu yang berbahaya. Maka jangan pernah memaksakan. Kalau memang Allah berikan kemudahan sepi, silahkan cium Hajar Aswad. Nah, kemudian kita lanjut ya, karena waktunya mepet. Kemudian tawaf, ya. Di sini pertama kali masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, ini seperti ke masjid-masjid yang lainnya. Sunnah adab-adab masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dengan mengucapkan a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ada yang mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Cukup itu, bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus setelah itu ada sunnah tahiyatul masjid jemaah? Ada? Tidak ada. Nggak ada tahiyatul masjid ketika seseorang hendak tawaf, karena tawaf itu sudah menggantikan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan kebiasaan masuk masjid, sholat dulu. Oh, tinggalan jamaah.
Ya, saya pernah pengalaman kalau tawaf itu jangan mendekati waktu sholat. 5 waktu. Kenapa? Karena ketika waktu sholat, otomatis laki-laki perempuan dipisah. Kita sudah dulu waktu itu yakin kita regroup di sini ya Bapak Ibu, di pelataran. Jadi setelah sholat duhur ini kita keluar lagi, nanti regroup di sini. Ternyata apa? Pintu masuk yang tadi ditutup. Akhirnya harus muter ke sana, yang perempuan muter ke sana. Akhirnya apa? Lama lagi. Nggak bisa ketemu, ada sebagian yang kesasar. Jadi pengalaman. Ya, kalau mau tawaf, cari waktu yang imma jauh dari waktu sholat atau setelah waktu sholat. Nah, kemudian yang kedua, menuju ke Hajar Aswad, tadi sudah kita bahas ya, menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ya, dan kita bahas tadi sudah. Yang ketiga, kemudian memulai tawaf umrah 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir dari Hajar Aswad kembali. Disunahkan berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran keempat sampai ke-7. Next. Kemudian yang keempat, disunahkan pula mengusap rukun Yamani. Tadi sudah kita bahas. Ya, ketika kita di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Bapak sekalian, setelah baca doa ini, ya, yang keenam, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf. Selain yang disebutkan oleh poin pertama tadi, Rabbana atina tadi. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa, dan boleh berzikir yang ia sukai. Ya, yang ia apa? Yang ia sukai. Sehingga jemaah Allah Subhanahu wa taala diamnya saja sudah berpahala dan dianggap ibadah tawaf. Ya. Setelah tawaf selesai 7 putaran, berarti sampai Hajar Aswad kembali putaran ke-7. Dan jangan lupa jemaah dihitung. Kadang saking khusyuknya itu tawaf nggak ingat, saya udah berapa ya? Saya pernah lupa. Ini kelima apa keempat? Akhirnya saya ngecek ke jamaah, Pak, udah keberapa? Kelima, Ustaz. Oh iya betul. Akhirnya sempat lupa. Kenapa? Karena kadang kita ya fokus ibadah tawaf, tapi nggak fokus pada putaran kadang. Maka boleh membantu dengan jari. Ya, biar nggak lupa. 1, 2, sampai 7. Ya. Kemudian setelah selesai 7 putaran jemaah, kemudian setelah tawaf menutup kembali pundaknya. Tadi kan disingkap. Setelah selesai ditutup kembali pundaknya dan lalu menuju ke maqam Ibrahim. Di sini bukan makam ya, salah ini, maqam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim, kan di sini maqam, di atas makam. Ya. Ibrahim di tempat salat. Nah, jadi ini disunahkan ketika kita sudah selesai tawaf, kan maqam Ibrahim di sini. Kita mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian setelah itu jemaah, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, jadi kita maqam Ibrahim itu mana gambarnya? Ya. Intinya misalnya ini Ka'bah. Maqam Ibrahim di sini. Ini maqam Ibrahim. Maka kita sholatnya itu di belakang sini. Ya, boleh di sana, boleh di sana. Yang penting dia di belakang maqam Ibrahim. Ya, sebelah sini. Nah, ini maqam Ibrahim, maka sholatnya di mana saja. Di sini, mau di sini, silahkan. Yang penting di belakang. Dan disunahkan ketika sholat 2 rakaat ini, ya, disunahkan rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, disunahkan membaca rakaat kedua, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Nah, ini disunahkan. Kemudian, next. Setelah kita selesai sholat di belakang maqam Ibrahim, biasanya di sini dijadikan tempat untuk regroup jemaah. Kalau ada yang tercecer, tinggalan, kita sholat di maqam Ibrahim, jangan pengen buru-buru selesai jemaah. Kita berdoa di sana setelah sholat. Ya, kita menghadap Ka'bah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat-hajat kebutuhan kita. Semua kita pasti punya hajat. Semua kita pasti punya problem. Ya, maka minta sama Allah. Kalau bisa nangis ketika berdoa, nangis-nangisnya.
Ya, merengek seperti merengeknya seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Ya, kemudian yang kesembilan, setelah salat sunnah tadi, salat di belakang makam Ibrahim, disunnahkan ya meminum air zam-zam dan menyirami kepalanya dengannya. Jadi ketika minum air zam-zam ya, itu kita disunahkan juga untuk membaca doa. Ada yang hafal doanya? Silakan, ada yang bantu ana untuk menyebutkan doa setelah minum air zam-zam. Ada hadiahnya nggak? Ada. Oh, ada hadiahnya. Umroh lagi, Pak. Yang bisa jawab ada amplop. Tuh, Pak Edi, silakan Pak Edi. Silakan. Ya. Jangan dilihatin. Jangan kasih bocoran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa Betul. Wasifaan min kulli da'in. Masya Allah, mumtaz. Benar, ya? Benar, kasih hadiah. Keren tiket voucher belanja. Wah, real, Pak. Jadi nggak usah nuker uang lagi ya. Baik, doanya apa? Nabi SAW menyebutkan di riwayat ya, Daruqutni, namun ini bukan perkataan Nabi ya, hanya doa yang dipraktekkan oleh Ibnu Abbas. Ya, yang mana ia berdoa saat minum air zam-zam. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rizki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari segala penyakit. Nah, ini jamaah yang disebut dengan tabaruk yang diperbolehkan. Bertabaruk dengan air zam-zam. Boleh disiramkan ke wajah kita, boleh disiramkan ke kepala kita, sebagaimana prakteknya Nabi SAW. Ya, berarti Pak Edi udah siap-siap ya hafal doa ini. Kemudian rukun yang ketiga jemaah, yaitu sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, Bukit Safa dan Marwah ya adanya di belakang tempat minum air zam-zam. Jadi kalau kita minum air zam-zam itu di tempat tadi kita sholat di makam Ibrahim, tinggal mundur ke belakang. Di pojok itu ada air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, kita agak ke belakang sedikit, lalu naik ke atas. Itulah mas'ah, tempat sa'i. Tempat sa'i pun ada berapa lantai? 2-3 lantai. Cuman yang terbaik yaitu di bawah, lebih kerasa ada naik turunnya. Kalau di atas tuh flat aja, datar gitu. Kalau saya bilang nggak seru kalau sa'inya itu di atas. Lebih enak di bawah. Kelihatan Bukit Safa. Ya, sofanya dulu juga besar. Sekali lagi sekarang sudah rata. Ya, lagi-lagi dibawa oleh jamaah Indonesia. Ada batu dimasukin, ada pasir masukin, buat dibawa oleh ke Indonesia katanya. Akhirnya sekarang kerajaan Saudi Arabia dia tutup di pagar. Setelah itu dikasih air resin ya. Jadi dia nggak bisa diambil. Ya, jadi batu-batu dan pasirnya sudah dibuat untuk sulit diambil. Nah ini jemaah, ini adalah Bukit Safa ya, agak lebih masih tinggi waktu itu. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Yaitu sebelumnya mana? Nah, yang pertama adalah kita mengucapkan doa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini pertama saja kita baca. Nanti Bapak Ibu akan mendapati jamaah umroh ada yang baca ini terus-terusan. Dipandu pula. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ikut semua jamaahnya. Padahal ini disunahkan hanya pertama kali saja ketika kita melihat Bukit Safa. Ya. Lalu mengucapkan apa? Abda'u bima bada Allahu bihi. Di sini pakai dhamir nahnu ya, nabda'u. Kalau saya sendiri abda'u. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian setelah itu Bapak sekalian, kita bukan menghadap Bukit Safa. Ini terasa kesalahan. Yang betul adalah kita menghadap ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu membelakangi Bukit Safa. Ya, kita angkat kedua tangan kita ya, kemudian mengarah ke arah kiblat hingga melihatnya. Jika memungkinkan, kemudian membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah hafal Bapak sekalian? Ada yang sudah hafal? Angkat tangan. Ini ditutup. Ada? Yang sudah berkali-kali umroh masih hafal doanya? Ada hadiahnya masih ada ya? Hah? Masih ada, Arik? Hadiahnya masih ada? Masih ada, Pak. 500 real ya. Silakan, siapa yang bisa doa ketika di Bukit Sofa? Ada yang mau coba? Wah, Pak Edi lagi diborong lagi dan yang lain. Ibu-ibu mungkin ada? Yang udah jangan ya. Ibu-ibu ada yang hafal? Nah, makanya sengaja travel hafalnya itu manasiknya jauh-jauh hari. Kenapa? Biar bisa ada waktu menghafal. Beda ibadah sambil baca sama hafal. Kehatinya pun beda. Apalagi paham artinya. Ya, ada. Kayaknya tawadu di sini. Beda tipis antara tawadu dan nggak tahu. Nggak ada ya? Berarti hadiahnya buat anak ya. Apa doanya? Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah ini Bapak sekalian, kita berdoa dengan doa-doa kita masing-masing yang sudah kita hafal. Ya. Misalkan di sini apa nggak disebutkan doa-doanya? Doa-doa yang biasa kita baca lah setiap selesai sholat, ketika di sholat malam kita, di tempat sujud kita, silakan berdoa. Nabi SAW itu ketika berdoa di sofa dan marwah, Nabi itu lama, nggak cepet-cepet. Biasanya penyakit kita umrah itu karena yang capek itu mana? Pas sa'i. Karena sudah akhir, udah capek tawaf, kemudian sa'i. Ya. Maka yang ketiga, dari Bukit Sofa setelah berdoa, turun ke bawah, menuju ke marwah. Ya. Lalu yang keempat, disunahkan berlari kecil dengan cepat ya dan sungguh-sungguh di antara dua tanda lampu hijau yang berada di atas mas'ah, tempat sa'i bagi laki-laki saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di tempat sa'i itu ada lampu hijau. Ya, dari lampu hijau itu sampai ujung itu disunahkan untuk laki-laki lari kecil. Ya, sambil berdoa membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Terus Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Baca doa itu, ya. Atau ada tambahan apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz anna ta'allum. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallahul azzul akram. Ada riwayat yang lain yang lebih singkat, jangan yang ini. Kalau kepanjangan, cukup Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu lebih mudah dihafal. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Cari yang pendek yang riwayat dari Nabi SAW. Nah, ada jaraknya. Ya. Kemudian setelah kita baca doa itu jemaah, ya, yang berikutnya adalah setibanya di marwah, kerjakanlah apa yang kita kerjakan. Kita melakukan sesuatu amalan atau ritual yang kita lakukan di Bukit Sofa juga. Apa? Menghadap ke Ka'bah. Memang ketika di marwah itu nggak kelihatan Ka'bahnya. Beda sama ketika di sofa, kita begini masih kelihatan Ka'bah. Tapi ketika kita di marwah, itu kehalang dinding tembok. Jadi nggak kelihatan. Tapi tetap menghadap ke Ka'bah. Ya. Kita berdoa dengan doa yang tadi. Ya. Apa? Allahu Akbar tadi ya. Ya, sampai selesai. Dan berdoa apa saja yang dikehendaki. Ya, perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Jadi dari Sofa ke Marwah 1. Berarti endingnya di mana? Endingnya di mana? Di Sofa apa Marwah? Yakin? Oh, dibilang Sofa deh. Marwah. Kalau pas 7-nya di Sofa, ada 2 kemungkinan. Ima lebih atau ima kurang. Berarti harus di Marwah. Lagi-lagi ini harus diingat-ingat. Dihitung.
Ya. Kemudian yang keenam, kemudian turunlah lalu menuju ke sofa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan untuk laki-laki. Karena bapak-bapak ibu-ibu, di tengah itu nanti khusus untuk orang yang pakai kursi roda. Di tengah, kita itu di kanan atau nanti di sofa dia di kiri. Ya. Kemudian next. Oh, gitu. Selesai aja lah. Sai ya sedikit lagi. Nah, ini sudah dibaca tadi ya. Baca doa ketika di garis hijau, Allahumma ighfir warham innaka antal azul akram. Ini yang paling pendek. Ya, dihafal. Allahumma ighfir warham wa antal azul akram atau innaka antal azul akram. Ya, tidaklah mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bahwasanya mereka membaca ketika sa'i. Kemudian ya, selesai. Terus taib. Yang terakhir adalah tahallul. Ya, jemaah, jadi tahallul itu adalah artinya kembali menjadi halal sebelumnya kita ihram, haram. Ya. Bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut, ya, kepala atau mencukur gundul. Jadi ada dua pilihan, mau cukur habis botak atau menipiskan. Tapi yang lebih afdal adalah menghabiskan rambut kepalanya sampai botak, karena Nabi SAW mendoakan 3 doa untuk orang yang menghabiskan rambutnya. Tapi Nabi hanya mendoakan 1 kali doa kepada yang hanya merapikan, memendekkan rambutnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah motong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah dan Anda telah boleh untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam kondisi ihram. Ya. Maka kalau sudah tahallul, ya, maka selesailah rangkaian ibadah. Untuk perempuan, bagaimana tahallulnya? Dibotak juga, ibu-ibu? Hah? Tidak. Bagaimana? Kalau rambutnya panjang, maka dikumpulkan menjadi satu. Kemudian kalau panjang, bisa dikedepankan dan dipotong ujung rambutnya sebesar seukuran ulmulah. Ulmulah itu seruas jari. Segini aja. Jadi kalau rambutnya panjang, potong sendiri. Kalau misalkan agak pendek tapi susah, minta dipotongkan ke suaminya atau ke teman yang ada sama wanita ya di kamar. Ya, menurut suaminya, mahramnya itu lebih ahsan. Maka sudah ya, selesailah ritual ibadah umrah dengan diakhiri dengan tahallul. Ya. Nah Allah sebutkan dalam firman dalam surah Al-Fat, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Ya, sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Ya, mudah-mudahan aman ya di sana. Muhallikina ru'usakum. Mereka ya dengan mencukur rambut kepala kalian. Ya, muqassirina la takhafun, atau memendekkan rambut kepalanya sedangkan kalian tidak merasa takut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti sudah selesai juga lah ya prosesi ibadah kita yang mungkin dari 17 hari itu, Bapak Ibu sekalian. Itu umrah itu paling cuma 3 jam. Ya. Maka 3 jam ini menentukan ibadah umrah kita. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan terkait dengan ritual awal manasik sampai akhir. Ya, semoga bermanfaat dan mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab